kan ada tempatnya satu ya, oke, continue. Apa namanya, tempatnya es batu itu kan kotaknya yang di dalamnya kan ada kotak-kotak banyak. Nah, itu saya bilang array itu satu tray-nya es batu, terus kemudian di dalam kotak-kotak es batu, di dalam kotak-kotaknya tempatnya itu adalah isi array. Jadi kumpulan 2 atau lebih memori yang berurutan. Jadi ada tempatnya sendiri-sendiri. Bu, bedanya apa Bu array dengan database? Kalau database atau basis data itu dia disimpan isinya lebih gede database. Jadi array itu kayak database tapi kecil gitu ya. Kalau database itu sama kayak Bapak satu kulkas gitu ya, itu namanya satu database. Kalau array itu cuma apa namanya, lebih kecil ya. Lebih kecil daripada database, basis data. Array ini caranya bikinnya seperti ini. Jadi ini misalkan kalau kita tipe datanya double ya kita kasih double, nama variabelnya di sini kita nama variabel X, terus kemudian kapasitas ini ukurannya. Jadi kayak tray es krim, tray es batu itu kotaknya ada berapa? Itu di sini. Ini yang saya bilang, ini apa namanya, kotaknya es batu gitu ya. Jadi kalau kita ngomongnya double X8 berarti ini array X, posisi X. Terus kemudian indeks atau posisinya itu mulai dari 0, Pak. Jadi ini kotaknya es batu gitu ya, jejel-jejel kayak kereta api. Ini mulai dari X0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kapasitasnya adalah 8. Ya, karena 0 sampai 7 kan totalnya ada 8 kotak gitu. Isi masing-masing kotak terserah mau diisi apa, sama kayak kotaknya es krim tadi itu. Kalau misalkan kotak pertama Bapak isi sirup marjan merah, yang satunya sirup ABC orange gitu kan, terserah Bapak. Jadi masing-masing kotak itu punya nilai sendiri-sendiri. Tapi ya Pak ya, kalau yang namanya dalam satu array itu semuanya harus sama. Jadi kalau double ya semua yang ada di dalam ini double. Oke. Jadi indeksnya, kalau saya ngomong indeks array 0 berarti posisinya isinya X0 adalah berapa Pak? 16 ya. Posisinya X7 adalah minus 54,5 itu isinya. Isi array X indeks ke-7. Nah, kalau saya ngomong array X indeks ketiga berarti isinya adalah 8. Kalau mau menyimpan array caranya seperti ini. Jadi X kurung siku 0, posisi ke 0 itu 10,5 gitu. X indeks ke 1 itu adalah 20,10 gitu. Itu cara ngakses, cara nyimpen nilainya. Kalau cara ngakses atau membaca isinya itu caranya kayak gini. Jadi ini printf ini X kurung buka ini. Kalau ngisi scanf pakai ini. Kalau nambahkan isinya X0 dan X1 ya tinggal dituliskan X kurung buka 0 kurung siku ditambah X kurung siku 1 ya, X indeks ke 1. Berarti ini dia nambahkan X pada posisi ke 0 dan X pada posisi ke 1. Sementara begitu. Kalau dari array ini Pak, dari array ini dari nilai array ini kan X indeks 0 itu 10,5 dan 20,1. Kalau ini saya jalankan Pak, berarti A itu nilainya berapa Pak? A di sini kan ngomong X. Berarti kalau ini ditambahkan hasilnya berapa Pak? 30,6. 3,15. 30,6 Pak. Bukan 15, jadi 10,5 berarti kan 10,50 ya. Oke. Berarti nggak ada bedanya ya dengan variabel ya. Jadi kalau Bapak nuliskan variabel
itu harus variabelnya beda-beda. Tapi kalau Bapak pakai array, itu variabelnya, nama variabelnya cuma satu, isinya bisa banyak, bisa banyak gandeng-gandeng. Ini deklarasinya sudah bisa dua cara. Deklarasi dan inisialisasinya kalau saya ngomong double X kurung kapasitas 8, maka kayak tadi ya, kayak ini tadi. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru di bawahnya nanti diisi. Ya, satu-satu diisi. Kalau yang ini Pak, yang cara kedua itu langsung. Jadi dia menginisialisasikan, dalamnya pun nggak usah ditulis. Cuma ini dikasih kurawal, terus dipisah dengan koma. Jadi ini variabel array Y itu isinya berarti berapa? 1, 2, 3. Ada 3 isinya. Deklarasi array dengan inisialisasi tidak perlu menyebutkan kapasitasnya. Jadi mau Anda kasih 100 di sini ya boleh-boleh saja. Kita nggak menyebutkan kapasitasnya boleh. Tapi kalau Bapak mau deklarasikan doang terus kemudian nanti isinya diisi nanti, itu berarti Bapak harus menuliskan kapasitasnya. Kalau nggak gitu nggak boleh. Sifat array dia bisa menyimpan lebih dari satu data dalam satu variabel, ya. Memang tadi ya kayak yang saya bilang tadi, array-nya atau tempatnya S batu tadi. Terus dia memiliki kapasitas tertentu, tidak boleh tidak terbatas ya Pak ya. Jadi terbatas. Bedanya array itu sama database tadi itu, kalau array itu satu array itu ada maksimalnya kapasitasnya ya. Jadi tidak boleh misalkan array diisi 1 juta gitu ya, kapasitasnya 1 juta itu dia nggak kuat, memori atau RAM-nya komputer itu nanti error nanti dia. Kalau database itu mau diisi berapa ratus juta pun nggak masalah gitu, bedanya itu. Dan bedanya yang kedua, kalau yang namanya array itu kita pada saat program dijalankan array-nya baru dibuat. Tapi kalau di database, namanya database basis data, datanya Anda simpan di database, Anda buka lagi datanya masih ada. Tapi kalau array Anda isi, terus programnya Anda tutup, Anda buka, hilang lagi. Datanya ya cuma pada saat programnya itu dijalankan, datanya disimpan. Tapi begitu programnya ditutup, datanya hilang. Nah, loh Bu, berarti kalau gitu kan enakan pakai database. Enak pakai database Pak kalau nyimpen data. Tapi array pun masih digunakan, sehingga penggunaannya gini Pak, pada saat datanya itu diambil dari database, sebagian datanya itu ditaruh di array dulu, baru dioperasikan, baru dijalankan. Biar apa? Biar nggak bolak-balik buka database. Buka database itu butuh koneksi Pak, butuh koneksi ke database, dan itu biasanya nggak selalu always gitu, itu buka database. Karena apa? Karena dia ada istilahnya cost atau biaya untuk mengakses database. Contoh paling gampang gini Pak, sering ke Indomaret, Alfamart kan ya. Indomaret sama Alfamart itu semua datanya itu Pak ditaruh di server di pusat. Saya nggak tahu ya, mungkin di pusat. Setahu saya di pusat. Karena apa? Dia harus connect ke internet. Karena pernah itu saya mau transaksi di Alfamart, terus habis itu bilangnya gini, Bu nggak bisa bikin struk karena koneksinya lagi error di pusat. Berarti datanya itu ditaruh di pusat. Nah Bapak, pada saat kasir itu lagi baca barcode-nya barang, itu data tidak langsung ditaruh di pusat Pak. Yang namanya si kasir itu dia punya istilahnya array atau isi database sementara gitu. Isi sementara di komputernya sendiri, isinya itu data-data barang dan harganya gitu ya. Begitu dia baca barang misalkan barang Coco Crunch, terus jelly, terus minyak goreng dan lain sebagainya, itu ditotal semuanya selesai. Habis itu kan si customer kan bayar ya, entah itu pakai debit atau pakai ini. Begitu selesai, begitu kasirnya tuh ngeklik ceklek, yang apa namanya, yang ngetik enter atau ngeklik oke, terus yang bunyi cicit, yang dia mengeluarkan struk, itu data transaksinya itu baru dikirim ke database pusat. Nah sementara belum ditaruh di database pusat, itu dia taruh di array.
gitu ya Pak ya. Jadi apa namanya, array dan database itu tidak saling berkompetisi, tapi dia saling berkoordinasi untuk membuat hidup kita lebih mudah gitu. Loh, kenapa begitu Bu ya? Karena apa namanya, nggak langsung akses database karena apa, Alfamart atau Indomaret kan itu kan ratusan ya, sampai ribuan di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau tengah-tengah tiba-tiba apa namanya, customernya uangnya nggak cukup gitu ya, uangnya nggak cukup itu kan harus di delete atau nggak jadi, itu kan harus di delete. Nah, kalau di delete atau tengah-tengah gitu kan ya ngapain juga connect ke server pusat itu, bebani database pusat gitu ya, bebani server pusat. Jadi tadi itulah sebabnya ditaruh di internal dulu, jadi ditaruh di istilahnya komputer kasirnya toko dulu, baru setelah transaksi selesai dikirim ke database pusat. Yang namanya data itu ini Pak, penting ya Pak ya data. Sedikit intermezzo, data yang dikirim ke pusat itu apa namanya, data pembelian itu penting dimiliki oleh si Alfamart Indomaret gitu ya. Kenapa? Ada tujuannya. Satu, yaitu ngitung jumlah barang yang keluar dan masuk. Jumlah barang yang keluar itu harus dicek. Jadi misalkan toko ini dikasih di stok 100 bulaku gitu ya, maka dari transaksi yang keluar itu dia sudah keluar berapa. Dan juga kaitannya dengan kini ada beberapa barang itu yang gampang busuk, kayak buah atau apa namanya, nggak harus busuk ya, barang-barang yang kadaluarsa kayak roti, di sari roti itu kan ada juga yang kadaluarsa. Saya pernah lihat itu ini apa namanya, masnya itu keluarkan atau naruh di keranjang itu beberapa produk yang sudah kadaluarsa. Jadi kadaluarsa itu dicek juga Pak, sehingga nggak ngejual itu. Kalau di kadaluarsa atau sudah nggak layak jual itu kan, maka ini kan Pak ya, di retur aja dikurangi. Nah, itu kaitannya, jadi transaksi itu ditaruh di server itu untuk kaitannya menghitung jumlah barang yang keluar dan yang masuk. Itu satu. Yang kedua, itu dia ngitung, dia untuk mengetahui kira-kira perilaku konsumen itu seperti apa. Perilaku konsumen itu misalkan gini, saya itu seringnya itu kalau beli minyak goreng gitu ya, sama beli kerupuk gitu ya, saya seringnya beli gulaku, terus kemudian saya beli Indomie gitu ya. Nah, itu perilaku konsumen itu dibaca Pak. Jadi di satu tempat ini itu orang-orangnya itu lebih suka beli jajan. Di satu tempat ini orang-orang itu lebih suka beli bahan pokok. Nah, itu dianalisis. Jadi perilaku konsumen itu dianalisis. Itu kaitannya juga dengan space atau tempat ini ya, apa namanya, tempat pajang di Alfamart atau Indomaret. Bapak perhatikan itu yang apa jarang dibeli, atau itu kan tempatnya atau pilihannya kan sedikit sekali, tapi yang sering dibeli itu dia pilihannya banyak. Barang-barang yang sering laris itu biasanya ada di situ, tapi kalau semakin lama istilahnya lama nggak kejual gitu ya, itu maka dia semakin lama semakin sedikit dan nggak ada gitu ya. Nah, itu analisis datanya, maka butuh data dipakai untuk itu. Dia akan naruh di server juga untuk dianalisis. Ada tim analisisnya Pak itu Pak. Jadi nggak sembarangan. Oke. Ini Pak, tanya ini Pak, bedanya X3 dan X3, bedanya apa Pak? Kurang 1 menit ya ini. Kurang 1 menit Bu. Oke. Sign out terus kemudian lagi ya. Pak, tolong dijawabin ya. Sign out dulu aja ya nanti. Atau linknya sama enggak? Linknya sama atau beda? Sama ya Bu.
Sama ya? Ya. Berarti nanti ngeklik ini lagi. Oke. Pak, bedanya X3 dan X indeks 3. Izin Bu, Ya, silakan Pak. menurut kami nih Bu, tapi kami belum tahu. Jadi menurut kami kalau yang X3 itu kurung tanpa tanda kurung itu bukan tiganya tidak menunjukkan bahwa itu kapasitas dari array-nya itu Bu. Tapi kalau yang X dalam kurung 3 berarti dia menandakan tiganya itu adalah kapasitas dari array yang akan digunakan. Sedangkan kalau yang X tanpa kurung itu bisa jadi sama sistem diartikan X3 itu suatu double X3, berarti akan ada pemanggilan lagi di bawah dengan nama X3 itu. Demikian. Unmute. Ya, betul Pak. Jadi kalau X3 itu variabel yang namanya X3. Kalau X indeks 3 itu variabel array. Nah, variabelnya array yang namanya X, kapasitasnya 3. Oke, ya Pak, sip. Kalau nomor 2, silakan. Enggak, yang lain boleh. Untuk yang nomor 2 berarti untuk berarti untuk yang nomor 2 X array X dengan kapasitas 8, tapi di dalamnya tidak boleh mengandung angka koma, jadi harus bulat Ibu. Betul, tipe datanya adalah integer. Jadi array X kapasitasnya 8, tipe datanya adalah integer atau tidak boleh koma. Oke, sip. Kalau nomor 3, silakan. Deklarasi variabel array integer yang memiliki total 10 inti kapasitasnya. Nama variabelnya apa? Terserah. Siap Ibu. Ya, Berarti silakan. Integer X 9 Ibu. Kurung siku 9. 10, Pak. Oh 10 Ibu. Kapasitasnya 10 ya kan? Siap. Tapi nanti Ya. di dalam berarti sampai 9 aja Ibu. Betul. Nanti kalau ngakses mulai dari 0 sampai 9. Siap Ibu. Oke Pak, berarti sudah paham ini Pak. Habis ini coding ya. Ini saya teruskan. Ini apa namanya kapasitasnya dari indeksnya dimulai dari 0 sampai kapasitas minus 1 ya Pak. Ini bukan L ini 1, kapasitas minus 1. Benar katanya Bapak tadi. Jadi kalau misalkan saya ngomongnya ini ya dari soal nomor 3 tadi itu X kurang buka 10 apa namanya deklarasinya, maka kapasitasnya indeksnya mulai dari 0 sampai 9. Perhatikan bahwa harus maksimalnya sampai indeks minus 1. Jadi kalau lebih dari itu dia bisa error. Ini akses indeksnya, jadi untuk menampilkan indeksnya pakai ini. Jadi kalau ini double berarti pakai persen %LF kayak tadi, terus kemudian X indeks ketiga. Kalau nampilkan ya atau nambahkan mengoperasikan ya seperti mengoperasikan biasa. Ini cara yang lain ya, cara yang lain untuk deklarasikan. Jadi misalkan ini double X, berarti ini indeks ke 0 itu ini Pak ya. Ini indeks ke 1. Ini indeks ke 2. Total kapasitasnya adalah 3. Mohon izin Bu, izin bertanya Bu. Ya silakan Pak. Siap. Izin apabila ada seperti demikian Ibu, double X 5, tetapi untuk deklarasinya kita tidak isi semuanya, sehingga ada kotaknya yang kosong, apakah itu dibaca 0 atau nanti akan error. Dan yang kedua, untuk kapasitas maksimum array-nya itu berapa? Entah dibatasi 256 atau 128 atau berapa? Kapasitas oke, yang satu. Kalau isinya itu belum diisi ya, kotaknya belum diisi. Itu nilainya adalah 0. 0 itu 0.
ngetik jalannya. 0 itu berarti hampa atau enggak ada nul itu berarti enggak ada isinya. Kadang kalau di beberapa tempat itu kalau misalkan ini 0 itu dibaca gitu, di print F gitu ya, itu bisa jadi isinya kosong, enggak ada apa-apanya. 0 aja enggak ada, pokoknya isinya kosong, hampa gitu ya. Atau kadang-kadang itu dia ngasih angka acak suka-suka si C++. Ada dua output, bisa jadi dua output tergantung compiler ya, atau tergantung Anda ngerjakannya di mana. Terus yang kedua, kapasitasnya sampai berapa Bu maksimal? Misalkan double X itu apakah 256 atau apa? Ini 1000 juga bisa Pak. Jadi banyak, isinya bisa banyak. Tapi nggak sampai jutaan, itu nggak sampai. Jadi ratusan ribu aja. Batasannya sampai berapa Bu? Batasannya itu sebetulnya tergantung kuat-kuatan memorinya si komputer. Jadi kalau Bapak mau ngasih misalkan 100.000 gitu, mungkin kuat, mungkin enggak gitu, karena kapasitas atau RAM-nya masing-masing komputer kan beda gitu. Kalau kita naruh di online GDB berarti yang RAM atau memori yang diizinkan atau disediakan sama online GDB itu kan juga terbatas, jadi mungkin enggak begitu banyak, tapi kalau 1000 aja masih bisa. Yang jelas Anda nggak mungkin ngisi banyak-banyak. Kenapa? Karena ingat ini bukan database, ini array. Array itu kalau programnya selesai ya hilang sudah datanya gitu ya. Berarti mirip seperti RAM-nya komputer itu Bu ya, hanya penyimpanan sementara ya. Betul, penyimpanan sementara. Jadi saya tidak menyarankan Anda untuk nyimpan sesuatu yang bakal disimpan selamanya itu di sini, jangan. Array itu cuma akses sementara. Kalau Anda mau nganukan ini ya berarti Anda harus pakai database. Siap menuju Bu, terima kasih Min. Oke. Terus nah, array-nya di sini masih enak ya, masih 1 2 3 sampai 8, yang tadi contohkan 8. Kalau misalkan array-nya isinya 100, Bu. Isinya macam-macam gitu ya. Gimana caranya? Kita pakai looping. Ketemu lagi sama looping ya. Iya. Ini tuh intinya cuma 2 ya, branching sama looping, percabangan sama perulangan gitu ya. Kalau Anda bisa perulangan sama percabangan wis beres wis. Yang lainnya cuma nambah-nambahkan. Looping bisa digunakan untuk memasukkan atau menampilkan data. Contohnya kayak gini, ini memasukkan data. Jadi ini silakan dicoba Pak. Jadi input array 1 dimensi, ini include std ya segitulah. Ini max size-nya 3, jadi isi array-nya 3 ya, kotaknya ada 3. Terus kemudian ini namanya nama array-nya adalah data. Itu jeri itu untuk puternya, counternya. Jadi I-nya Anda perhatikan ini, I sama dengan 0 karena indeksnya mulai dari 0 sampai max size minus 1 gitu ya. Jadi ini kurang dari max size-nya 3, berarti maksimalnya I itu adalah 2 ya Pak ya. Data ke 0, 1, dan 2. Kenapa? Ingat tadi ya, kalau kapasitasnya 3 maka indeksnya 0, 1, dan 2. Ini ya, data ke 0, 1, dan 2. Jadi ini kalau Anda masukkan datanya seperti ini. Kalau untuk menampilkan data, itu ini. Jadi caranya ini sudah kita deklarasikan. Data, ini isinya langsung ya. Kita berarti datanya kapasitasnya ada berapa ini Pak? Kapasitasnya 4, betul. 1, 2, 3, 4. Berarti I-nya berulang mulai dari 0 hingga 3 ya. I kurang dari 4 itu sesuatu yang kurang dari 4 itu berarti kan paling tinggi angkanya 3 ya. Maka dia 0, 1, 2, 3 dia nampilkan hasilnya seperti ini. Kalau Anda mau mengisi dan menampilkan array, ini caranya seperti ini. Jadi Anda yang ketiga ini Anda nampilkan, jadi kapasitas array-nya berapa, ini user yang memasukkan. Kalau yang ini perhatikan, ini kan sudah kita tentukan 3, ini kita sudah tentukan 4 gitu. Kalau yang ini pengguna yang masukkan.
Jadi kita nuliskan di sini ukuran array-nya berapa, pengguna yang nuliskan, terus kemudian datanya ini yang ngisikan juga pengguna. Jadi ini di looping sampai selesai ukurannya, terus baru ditampilkan di sini. Oke Pak, silakan dicoba untuk yang slide ke-20. Silakan dicoba di coding. Langsung slide ke-20 aja. Oke. Kita kasih 5, Pak. Oke. Silakan. Terserah isinya. Oke. Ya. Jadi Bapak udah bisa ngisi array dan Bapak sudah bisa menampilkan isi array. Ini disimpan Pak ya, disimpan dulu karena nanti di latihannya nanti kita tinggal ngedit isinya. Oke, thank you Pak. Siap Ibu. Tolong dibuka yang ini, apa namanya, slide-nya itu ada 3 soal, langsung dikerjakan aja, nggak usah tugas ya, kita masih punya waktu ya, masih ada waktu. Tolong kerjakan 3 tugas. Jadi di sini kita diminta untuk menjumlahkan elemen array yang diinputkan adalah kapasitas, maksimal kapasitas dan array datanya. Berarti tadi, jadi program tadi tinggal diedit. Di sini menampilkan ininya, ini inputan usernya. Jadi program yang ini tinggal di copy paste, diedit yang di bagian bawah. Ini kan totalnya kan ini kan. Jadi ini misalkan ya, ini kan program yang tadi isi kapasitas array 3, array ke-0 11, kedua 22, array ketiga 33. Jadi tampilkan isinya sesudah itu di baris paling bawah itu Anda nuliskan jumlah array, jumlah isi array gitu ya. Jadi yang di sini jumlah isi array. Silakan Pak, dicoba. Yang program tadi tinggal di copy paste, diedit. Dieditnya di mana? Dieditnya di terserah ya. Looping lagi nggak apa-apa. Bikin looping lagi atau nganu di sini nggak boleh. Silakan yang mau share screen. Soalnya ada 3, ini 1, ini 2. Jadi kalau yang di sini nomor 1 soalnya ini. Jadi misalkan ini 6 tambah 2 namanya. Jadi nanti jumlahnya adalah 23 gitu Pak ya. Nampilkannya seperti ini, nampilkannya gini. 6 tambah 2 tambah 3 sama dengan 23. Terus yang ini nampilkannya, jadi kalau misalkan saya ngentrikan, saya masukkan 6, 2, 3, 4, dan 8, maka hasilnya adalah 36, 4, kuadratnya, bilangan kuadrat. Kalau ini kuadratnya, yang sebelah sini adalah pangkat 3-nya. Oke, silakan 3 soal dikerjakan, saya kasih waktu 30 menit cukup ya. 20 menit aja wis ya, 20 menit. 20 menit silakan, terus kemudian nanti kita bahas.
Oke, Pak. Oke. Isi 4, Pak. Oke, 1, 2, 3, 4. Pak, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 masa 8, Pak? Siap Ibu. Nah ini kami permasalahannya apabila 3 itu benar Ibu di sininya, tapi pada saat dimasukkan 4 dia tidak sesuai. Nah, Pak, di situ Bapak kelirunya itu jumlah sama dengan data plus 1, Pak. Harusnya itu Pak agak ke atas, Pak. Integer jumlahnya sudah didefinisikan belum? Atas. Jumlah, integer jumlahnya. Di baris ke-13, tolong ditulis. Integer jumlah sama dengan 0. Jumlah sama dengan 0. Oke. Terus bagian bawah baris ke-29. Itu jumlah sama dengan jumlah plus data, bukan data I ditambah data I, tapi jumlah. Oke. Siap. Benar. Oke. Siap, Ibu. Gini, Pak. Saran saya, Pak ya, baris ke-29 itu Bapak tutup, Bapak hapus, Bapak kok dikat itu di Ctrl X ya. Dikat, tolong dipindah ke baris ke-23 itu yang terakhir, baris ke-23 yang terakhir. Di enter. Paste. Oke. Jadi dia pada saat masukkan langsung di jumlah datanya, tapi pada saat ditampilkan dia baris ini kan. Pak, area rasa yang Kurawal buka yang di baris 32 itu nggak perlu, Pak. Baris 32 dan baris 34 itu rasanya nggak perlu ya, karena dia Kurawal buka, Kurawal tutup buat apa ini? Yap. Oke. Nah, ini Pak, kalau Bapak pengen tampilkannya cantik gitu ya, nggak ada 4 plusnya. Nah ini Bu, yang kemarin kami sempat dibahas, tapi kami masih belum ketemu. Oke. Caranya kayak gini, Pak. Tolong yang di baris ke 26. 27, sorry. 27 itu for I sama dengan 0, I kurang dari ukuran array minus 1, Pak. Baris ke-27 dan 1. Jadi ini ceritanya begini. Kita tuliskan tanda tambah itu sampai isi array indeks ke 0, 1, dan 2 gitu ya. Misalkan kalau isinya 4, berarti ini kita tulis 0, 1, dan 2. Nah, untuk yang terakhir itu baris ke-29 itu tolong di copy paste, Pak. Terus ke baris 31 itu baris ke-32 itu ya itu oke, di enter dulu karena saya enter dulu. Oke. Itu dipaste di situ. Nah, tapi itu tanda plusnya tolong dihapus. Yang di baris ke-32 tanda plusnya tolong dihapus. Terus data di situ, data I yang pas itu terjadi, I-nya Anda ganti dengan ukuran array minus 1. Oke. Coba jalan, Pak. 10, 20, 30, 40. Oke, ya, paham Pak ya? Siap. Jadi ini ceritanya begini Pak. Ini ceritanya pada saat ceritanya di baris ke-20 sampai ke baris 25 itu ceritanya Bapak masukkan isi array-nya,
ya, masukkan Siap. isi array-nya, langsung dia jumlahkan isinya. Jadi jumlahnya kenapa kok di atas tadi kita kasih baris ke-13 tadi jumlah sama dengan 0, karena nilai awalnya itu kan 0, jadi nanti ditambahkan berapa dan seterusnya. Jadi jumlah plus jumlah data i. Terus kemudian ceritanya yang baris ke-27 sampai baris ke-31 itu Anda nampilkan semuanya, tapi yang paling pojok sendiri nggak ditampilkan. Karena apa? Di paling pojok 4 ini Bu. yang keempat itu nanti kita nggak perlu tanda tambah. Nah, angka 4 itu sendiri dicetak khusus di baris 32. Siap. Angka 4 karena kan posisi yang paling pojok sendiri ya. Kalau di S kotak S tadi itu yang kotak yang paling pojok sendiri itu kita tampilkan. Kapasitasnya 4, maka yang ditampilkan di baris ke-32 itu berarti indeks ketiga ya, lihat pojok sendiri. Kalau kapasitasnya ada 10, maka nomor baris 32 itu yang indeks ke-9 gitu. Itu kalau spasi-spasinya bisa ada. Paham Mbak Adi? Ada pertanyaan? Yang lainnya silakan. Ada pertanyaan enggak? Ini Bu, untuk yang nomor 2 dan nomor 3 langsung dikerjakan di sini atau Boleh? siap. Boleh orang yang sama, boleh. Bentar, Pak. Yang nomor 2 boleh? Nomor 2 sudah selesai? Belum jadi Bu. Maksudnya dibahas bareng atau jadikan Dibahas bareng aja. Cukup nggak waktunya? siap. Masih cukup nggak waktunya? Masih cukup. Waktunya sampai jam berapa ya? 8.40. Oh, 40 Bu. PR aja ya berarti ya. Buat minggu depan ya. Sedikit tips Pak. Kalau yang di nomor 2 dan nomor 3 itu hasil kuadratnya itu tolong dimasukkan ke array yang lain ya. Kalau yang tadi itu kan ditampilkan ditaruh di variabel jumlah ya, yang nomor 1. Nah kalau nomor 2 dan nomor 3 itu sebetulnya kalau nomor 2 bisa, nomor 3 itu ya tinggal copy paste dari nomor 2 cuma dipangkat 3. Nah tapi di tugas nomor 2 dan nomor 3 itu hasilnya harus disimpan di array. Kalau yang di nomor 2 array-nya hasil kuadrat, nama array-nya adalah hasil kuadrat. Kalau nomor 3 array-nya adalah hasil pangkat 3, nama array itu. Oke, gitu ya Pak ya. Jadi tolong disimpan di array. Kalau yang ini sudah disimpan tapi di dalam variabel karena cuma jumlah tok. Gitu ya. Minggu depan, Rabu depan kita masih punya waktu kan ya? Punya waktu banyak ya. Yang 2 minggu lalu tidak perlu diganti dah. Gampang lah nanti biar Pak Febri sama saya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas nomor 2 dan nomor 3. Terus kemudian nanti kita akan kita akan bahas yang namanya materi array multidimensi. Oke. Siap. Mungkin Ibu izin bertanya untuk yang Ya, tugasnya yang pangkat itu array-nya yang asli ditampilkan atau sudah langsung dalam bentuk pangkatnya Ibu? Array hasilnya ditampilkan, terus array hasil pangkatnya ditampilkan juga. Kan semuanya ada di array ya. Siap Ibu. Oke, tampilannya terserah Bapak. Siap. Oke, thank you. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.